bersama saya Usman Huda di VTHCL Official Channel Lombok Visual Insight Adab Project Podcast. Adab Project Podcast merupakan salah satu program di mana kita bisa ngobrol santai bersama dengan tokoh-tokoh masyarakat, yaitu tentang banyak hal, termasuk juga yang paling tidak bisa kita lupakan adalah tentang dakwah, kemudian kearifan lokal dan banyak lagi hal lain yang bisa kita obrolkan di sini. Dan malam hari ini alhamdulillah saya bersama dengan ketua pengurus atau takmir Masjid Agung Praia Lombok Tengah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita ngobrol-ngobrol nih Pak Haji. Okay. Bicara tentang Masjid Agung, sekira bisa nggak diceritakan kapan dibangunnya Masjid Agung ini? Ya, Masjid Agung ini, sepengetahuan saya, ini dibangun pondasinya pada tahun 1986. Itu ada Bupati Prawoto, ya, 20 ya. Sampai dengan saat ini loh, perjalanan Masjid Agung ini, ya, perjalanan Masjid Agung ini ada Bupati Prawoto, ada Bupati Irham 2 periode, ya, lalu Bupati Haji Lalu Suhaimi 1 periode almarhum, Bupati Nuh 1 periode, Pak Suhaili 2 periode, dan sekarang Lalu Fatul Bari 2 periode. Baru keberadaan Masjid ini. Kalau dari segi fisik Pak Haji, berapa luas Masjid Agung? Ini Masjid Agung ini luas keseluruhan sama area halamannya 4 hektar. 4 hektar ya. Ini masjid terbesar saya rasa di NTB, Pak. Ini luas lahannya 4 hektar ini. Kalau fisiknya saja? Kalau fisiknya yang tidak tahu persis, tapi yang jelas kalau satu sap itu 100 orang, ya, itu berapa meter butuhnya lebarnya, ya kan? Kalau satu sap isinya 100 meter, 100 orang berapa? Kalau dia 1 meter itu 2 orang, berarti kan? Nah, berarti kan 50 kali belakangnya itu 50 kali 50 meter kali 40-an. Kalau dikalkulasi kira-kira kapasitas jamaahnya sekitar berapa? Kapasitas jamaah kalau kita sering lihat pada saat istimewa itu sampai dipakai di atas dan sebagainya, khususnya dalam keadaan ini bisa mencapai 4.000-an, 5.000-an. 5.000 jamaah ya. Sudah berapa kali istimewa di tempat ini? Istimewa di tempat ini saya tidak tahu persisnya, tapi yang jelas ini belasan kali. Karena selalu dipilih istimewa ini dalam jalur istimewa Nusantara oleh jamaah tabligh selalu menggunakan Masjid Agung. Kegiatan selain daripada kegiatan dakwah, Kegiatan di Masjid ini, di Masjid Agung ini, selain kita mengikuti jalur istimewa ini, ada kegiatan harian yang tiap hari, tiap malam diisi oleh beberapa guru untuk mengisi pengajian. Itu dari ba'da maghrib sampai isya. Itu bergilir. Dan guru giliran. Jadwalnya ada, kecuali malam Jumat. Malam Jumat itu khusus dipakai oleh jamaah untuk yasinan bersama. Selain malam Jumat, ada pengajian rutin untuk malam harinya. Kalau untuk pagi subuh, bisa baru dua, yaitu hari Ahad dan hari Sabtu. Hari Sabtu itu oleh Tuan Guru Usman, hari Ahad itu oleh Tuan Guru Ordogiwardi. Ya, itu yang menggunakan kalau untuk pagi subuh. Ya. Selain itu pada hari Jumat kita memberikan makan kepada jamaah atau santri di sini, makan gratis setiap hari Jumat, selesai Jumatan. Nah, kita siapkan. Dan masyarakat umum kita siapkan kopi ala kadarnya di posko. Kira-kira ada tantangan tak selama ini di Masjid Agung? Selama ini di Masjid Agung, alhamdulillah welcome, pemerintah kami welcome. Hanya saja mungkin kedepannya kita perlu kita perlu lebih koordinasi, ya, lebih menyatukan versi dakwah ini sehingga orang tempatan juga tidak merasa terganggu dan lain sebagainya dengan kehadiran para pejuang agama ini, ya kan? Gitu kan? Kita berharap memang dengan kehadiran jamaah tabligh yang beberapa kali ini, sekarang Bapak bisa lihat bagaimana makmurnya di Kauman dan sekitarnya ini.
ya. Dan ini membawa berkah para pedagang kaki lima dan sebagainya. Kalau kita lihat hari ini, sore hari kita lihat ya di Madinah lah, karena banyak orang jualan, ada beli parfum, beli macam-macam. Kita bersyukur lah gitu. Nah, hanya saja mungkin kedepannya kita lebih lebih komparatif untuk koordinasi terkait dengan kegiatan. Artinya secara ekonominya dengan kehadiran jamaah tabligh atau dakwah ini sangat mendukung perputaran ekonomi. Alhamdulillah kita lihat sendiri, baik di depan jalan, di timur, di jalur utama, di sini, di barat maupun di utara, hampir semua, kecuali yang di jalur selatan tidak ada yang jualan. Tapi kalau yang di jalur utara, timur dan barat ini full dengan jualan. Dan jamaah kita yang selesai kebayang, selesai taklim dan sebagainya, pada saat improdi mereka keluar untuk cari kopi dan lain sebagainya. Artinya dia punya efek yang luar biasa dengan dilihat dakwah. Alhamdulillah. Kalau kita lihat pedagang-pedagang yang ada ini, begitu ini selesai, maka mereka bertanya, kapan lagi ada kegiatan seperti itu lagi? Nah, ini artinya ada nilai positif, nilai plus bagi mereka yang berjualan untuk mengais rezekinya Allah. Ini untuk memberikan kenyamanan bagi jamaah. CCTV sudah banyak kita pasang. Artinya kalau dari segi keamanan, ya alhamdulillah lah. Kalau keamanan ya, kalau memang kita biasalah, paham kita. Kalau memang waktunya hilang ya sampai di situlah rezeki kita. Tapi selama ini pemahaman kita tentang keamanan ini ya sudah. kalau tamunya dari mana saja yang biasa? Pada saat pasca lebaran, ya pasca lebaran, ini tamu dari Pulau Jawa sampai ke 4 bis datang kemari, yang ziarah kubur, ziarah makam, lalu memilih yang utama untuk tempat istirahat, tempat iktikafnya di sini. Dan kami welcome. Paginya begitu mereka mau berangkat pulang, kami sudah kasih sarapan dulu. Kami siapkan sarapan dulu, ya jamaah-jamaah ini yang, dan itu banyak yang wanita dan sebagainya, kan rombongan sekian bis. Nah masuk, begitu datang di sini kita belum siap karena tidak ada informasi lebih awal tentang masuk mereka, mendadak masuk. Kita lalu dengan merebut yang piket dan sebagainya, siapkan tempat untuk istirahat. Amerika juga Masjid Agung sering ada tamu dari Timur Tengah gitu. Ya yang tamu di luar ya, di luar jamaah tabligh, di luar istimewa, di luar tur ini, beberapa kali kita kedatangan tamu dari luar, dari Timur Tengah. Ada kendala nggak dalam hal air untuk wudu, mandi dan sebagainya? Ini yang salah satu poin penting bagi kita di Masjid Agung. Saya berharap pemerintah daerah selaku pemilik masjid ini bisa berpikir dan bisa memberikan tanggapan yang serius terkait dengan air. Artinya apa? Kita sudah buat sumur bor, kita ada 2 sumur bor. Tapi pada saat sumur bor ini kekeringan, kita harus supply dengan air pertama dari PDAM. Ini supply sama seperti kejadian hari ini. Kita sudah supply beberapa tangki sudah untuk masak urut dan sebagainya. Artinya apa? Kalau hanya kita mengandalkan hasil infak jamaah untuk menambah fasilitas-fasilitas uang, itu tidak cukup. Kenapa? Masjid Agung ini ke depan kita ingin, dan pemerintah ingin ini, Masjid Agung ini sebagai salah satu tempat wisata religi. Nah, kalau menjadi tempat wisata religi, tentunya penataan halaman harus diperhatikan, ya kan? Tempat wudhu harus diperhatikan. Air ya tidak boleh kurang sama sekali. Nah, sehingga ke depan mungkin kita akan berwenang, sumur bor ini akan kita bawa pulang gitu. Nah, nanti kita lapor sama pemerintah bagaimana pemerintah memperhatikan ini agar air ini tidak kita suplai dari. Bisa dikalkulasi nggak kira-kira berapa meter kubik? Misalnya jika tamu itu misalnya 2000 misalnya. Kita tidak bisa mengkalkulasi, tapi mobil tangki yang saya dropkan itu satu tangki itu 5.000 liter. Itu kalau kami drop Kali berapa ya? kemarin ini sudah 10 liter, 10 tangki. Sudah 20 tangkian ini. Kenapa? Karena pada saat istimewa ini memang butuh air banyak untuk masak, ya kan? Ini digunakan untuk masak, untuk wudhu dan sebagainya. Ini baru sedang saya cek ngisi tandon yang di sebelah selatan. Tadi sore ngisi tandon yang di sebelah utara. Ini khusus untuk wudhu dan mandi. Lain air yang kita suplai untuk masak. Memang setiap tahun itu ada
interval waktu? Kalau kita bilang setiap tahun ya enggak, ada interval waktu, tapi yang jelas kita sudah belasan kali menerima istimewa seperti ini. Jadi kita sudah terbiasa dengan gawe-gawe besar seperti ini. Selain itu juga, selain istimewa ini, ada rombongan tuan guru yang dari Labuli, bukan Labuli, dari Lombok Barat itu, masalah pikiran, pernah jadi anggota dewan dulu itu, dia membawa jamaahnya kemari. Dan ini pertanyaan terakhir, Pak Haji Ridwan, bisa cerita sedikit pengalamannya. Apakah kenal dakwah ini setelah jadi camat atau sebelum jadi camat? Saya mengenal dakwah ini setelah jadi camat. Ya, saya pernah camat di Neprie, camat di Praya juga. Pada saat saya kenal dakwah ini, pada saat saya sedang Dispenda. Saya pernah jadi kabid pajak dan rezeki di Dispenda. Lalu ada kawan datang main-main ke sana untuk menceritakan, yaitu kawan saya itu lalu Purnawan sama Yudi. Dia datang menceritakan karena dia sudah tua duluan. Saya bilang ya, dia tidak bisa berucap panjang, dia hanya meneteskan air mata bercerita. Sehingga saya bilang ya sudah, jangan cerita, saya keluar besok. Akhirnya keluar saya pertama itu ke Mentigi, Pak, Ustaz Mustahik. Ya. Saya keluar ke Mentigi, ke Ustaz Mustahik. Ustaz Mustahik pun kita diajak ke atas sana. Apa namanya yang di atas? Bregen? Bregen genteng. Nah, kita diajak ke sana. Iktikaf pertama saya masuk di komunitas ini itu, Pak, di Bregen itu. Setelah satu malam kita iktikaf di masjidnya Ustaz Mustahik, lalu kita naik ke sana. Lalu sudah ke Sembalun, sudah kemana-mana, bahkan pernah kita iring Bupati KLU ke Karangasem sama Sasum Hadi. Yang kita Karangasem ya. Karena terbentur mungkin kita masih aktif sehingga aktif masih pegawai. Jadi ya cukup 3 hari dan apa yang bisa mendorong Pak Haji Ridwan waktu itu keluar pertama? Ya karena bisa melihat saatnya, kapan lagi saatnya kita hijrah kalau tidak segera. Pernah nggak berpikir sesuatu yang sulit untuk jamaah tabligh? Saya rasa tidak pernah. Allah akan selalu memberikan nusrah pertolongannya kepada. Biasanya kan orang kalau ketemu pertama sama jamaah tabligh, saya ini punya tugas, nggak mungkin akan keluar menghabiskan waktu. Enggak. Karena saya berpikir 3 hari kita berangkat Jumat sore, kantor sudah keluar. Kita baliknya Ahad sore ataupun paling telat Senin pagi. Kita sudah kembali ke sini. Jadi kita bisa masuk kantor. Yang paling berkesan dalam dakwah ini, yang belum berkesan dalam dakwah ini ya kebersamaan. Ya kebersamaan, terus untuk menyatukan hati itu tentunya dengan kita berjamaah. Pertama, Poham satu nampan yang kita tak tahu dari latar belakangnya siapa ini, tapi tidak ada rasa jijik dan lain sebagainya, enak saja. Bahkan kita nambah selera makan, walaupun ikannya kado itu hanya tahu, indang dan sebagainya. Kalau kita bandingkan dengan yang di rumah dan lain-lain gitu, tapi kita nikmat dan kita merasa ingin nambah-nambah. Makanya kalau ada yang ingin menaikkan berat, ya harus keluar 3 hari. Oke, Pak Haji. Nah, ini bagaimana nih? Apa yang dirasakan manfaatnya antara sinergi dakwah Masjid Agung dengan Haji Ridwan yang sedang menjabat jadi camat? Saya pribadi merasakan bahwa setelah masuk jamaah tabligh ini terang, apakah itu namanya hidayah atau tidak? Terutama tentang sholat. Sholat tidak pernah ketinggalan, bahkan saya mengajak, tapi kembali kepada kita sendiri. Di mana-mana saya tugas selalu mengajak. Ada kegiatan di mana-mana, kebetulan kegiatan serap dengan pelayanan kepada masyarakat. Saya di penanggulangan bencana, kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Di mana-mana saya turun, saya selalu menyampaikan kepada kawan-kawan kelas dan dalam situasi dan kondisi apapun jangan pernah lupa sholat, jangan pernah tinggalkan sholat. Sehingga kami ada kegiatan kuda pun dalam tempat nyali, kami siapkan musola untuk jamaah, untuk orang banyak yang nangkap itu. Kami ada azan di situ, kami siapkan untuk berjamaah di situ, kami siapkan tandon, mobil tangki untuk tempat nyuruh di situ. Sehingga di mana-mana kegiatan pemerintah
kami selalu hadir. Kenapa? Selain mungkin kami selaku Ketua Takmir Masjid Agung, pemerintah selalu membebankan kepada kita untuk tempat, untuk masalah sholat, tempat wudhu, di mana sholat, serahkan kepada kepala BPI. Kita kembali ke Masjid Agung, Pak Haji Irfan. Masjid Agung ini kan mesti ada yang belum selesai pembangunannya. Ya. Bisa diceritakan nggak ya? Masjid Agung ini pertama menara pun satu pun tidak ada menara. Ya, bisa kita lihat semua menara Masjid Agung tidak ada, hanya ada kubah. Ya kan? Kubah ini sudah saking lamanya, sudah puluhan tahun, ini sudah mulai ada bocor-bocor. Ini menjadi perhatian kita. Lalu sound system, bagaimanapun kita kemas acara itu sebaik mungkin, tapi kalau soundnya tidak mendukung, maka percuma. Tidak ada artinya kita memberikan pengajian yang baik kalau tidak nyaman dengar oleh mustami, kan kira-kira seperti itu. Harapan Pak Haji ke depan? Harapan kita ke depan, kita berharap bahkan Masjid Agung ini akan bisa semakin baik. Bahkan pemerintah sudah menganggarkan, mungkin sekarang saya pernah dapat bocoran dari tahun ke tahun akan dianggarkan ini untuk perbaikan. Tidak bisa sekaligus mungkin karena anggaran, jadi akan bertahap dianggarkan untuk perbaikan. Seperti yang saya sampaikan pada awal, hajat pemerintah bahwa Masjid Agung ini akan dijadikan tempat wisata religi, ya, wisata religi. Karena apa? Letak Masjid Agung ini adalah di jantung kota, dan Masjid Agung ini adalah masjid terbesar yang ada kita dari halaman dan sebagainya. Terima kasih Pak Haji, kita sudah ngobrol santai tentang Masjid Agung dan juga pergerakan ekonomi di sekitar masjid. Terima kasih atas waktunya. Sahabat, alhamdulillah kita baru saja ngobrol santai dengan Pak Haji Irfan. Beliau adalah mantan camat Lombok Tengah, camat Peraya, dan alhamdulillah kita bersyukur beliau sudah keluar 3 hari sampai dengan 4 bulan ya tadi ya. Ya, belum 4 bulan. Sampai 40 hari. Tapi kesannya luar biasa. Yang jelas bagaimana kemegahan Masjid Agung tidak ada apa-apanya jika tidak dimakmurkan. Jadi kemegahan masjid itu adalah tergantung dari ahlinya. Terima kasih sahabat. Ketemu lagi di PTHCL Official Channel Lombok Visual Insight, Adab Project Podcast. Jangan lupa sejarah dan tetap beradab. Bersama saya Usman Huda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
مرفوعة وأكواب موضوعة
وصلى الله على نبينا